Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi tentang replikasi, rekombinasi, mutasi, dan reparasi DNA. Yang pertama, replikasi DNA. Merupakan proses penggandaan DNA yang terjadi di nukleus pada fase sintesis interfase sebelum pembelahan sel dengan tujuan supaya sel anak mengandung DNA identik dengan DNA induknya. Nah, apa itu induk dan anak DNA? Induk DNA merupakan DNA lama yang bereplikasi, sedangkan anak DNA merupakan DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Selanjutnya ada model dari replikasi DNA. Model replikasi DNA ada 3, yaitu model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Proses replikasi. Mekanisme replikasi. Pada gambar dapat dilihat ada enzim helikase dengan fungsi membuka resleting atau unzip DNA yang dengan memutuskan ikatan hidrogen pada garpu replikasi atau replication fork. Kemudian ada primase, mensintesis primer RNA pada akhir 3 aksen untai DNA, membuat isi 5 aksen pada untai DNA baru di leading strand. Secara bersamaan, DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida pada ujung 3 aksen di akhir untai DNA leading strand. RNA primase juga mensintesis RNA primer dalam potongan-potongan di DNA di leading strand. Kemudian, DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida secara tersendat-sendat sehingga disebut sebagai fragmen Okazaki. Ligase datang dan menyambungkan celah untai DNA. Rekombinasi DNA. Rekombinasi secara singkat adalah penyatuan atau penggabungan. Berdasarkan gambar, rekombinasi DNA adalah pemutusan dan penggabungan sekuens DNA homolog di kromosom berbeda menjadi kesatuan yang bersilangan. Phase transposition. Segmen DNA berpindah secara langsung dalam satu kromosom dengan enzim transposase, sehingga jumlah transposonnya adalah sama. Kedua, replikatif. Transposom bereplikasi terlebih dahulu, baru disubstitusi ke posisi baru, umumnya terjadi pada bakteri, sehingga jumlah transposon menjadi 2 kali lipatnya. 3. Retrotransposon. Elemen yang hendak bertransformasi diubah menjadi RNA terlebih dahulu,
dengan enzim reverse transkriptase, lalu diubah lagi menjadi DNA dan disubstitusikan ke lokus atau posisi baru, umumnya terjadi pada eukariotik. Aplikasi rekombinasi DNA yaitu 1. Mengetahui hubungan kekerabatan, karena saat potongan DNA kromosom bertukar dengan kromosom lain, maka kromosom yang terbentuk mewarisi kedua orang tuanya, bahkan sampai nenek kakeknya. Kedua, bioteknologi. Misalnya dengan splicing gen baru, para ilmuwan mampu memodifikasi tanaman tahan hama dan parasit. Ketiga, drug discovery. Contohnya pembuatan insulin. Keempat, vaksin rekombinan, yang terdiri dari vaksin subunit, dari protein rekombinan, dan vaksin DNA, menggunakan teknologi pengklonan gen, menggunakan vektor DNA target, enzim retriksi, dan ligasi serta sel inang untuk perbanyakan klona dan ekspresi. Mutasi DNA. Mutasi DNA adalah transformasi DNA yang menyebabkan perubahan mRNA. Mutasi titik adalah perubahan skala kecil dari satu atau beberapa pasangan basa yang disebabkan oleh kesalahan dalam replikasi dan reparasi DNA. Mutasi berskala besar berkaitan dengan reorganisasi kromosom yang mempengaruhi segmen-segmen panjang DNA. Mutasi dikategorikan menjadi dua, yakni mutasi skala besar dan kecil. Mutasi skala besar terjadi pada saat meiosis. Radiasi menyebabkan adanya struktur kromosom yang patah sehingga terjadi 4 jenis perubahan struktur. Empat jenis mutasi skala besar: delesi apabila fragmen pada kromosom hilang, duplikasi kromosom memiliki sebuah segmen yang berulang, inversi ketika adanya kromosom yang terbalik, dan translokasi tatkala segmen dari satu kromosom pindah pada kromosom lain. Mutasi skala kecil dalam suatu gen memiliki dua kategori, yakni substitusi pasangan basa dan insersi. Substitusi pasangan basa merupakan nukleotida yang saling berganti dengan nukleotida yang lain. Terdapat 4 jenis mutasi skala kecil. Silent mutation, substitusi basa nitrogen yang berulang namun tidak memberikan efek terhadap protein yang dikodekan. Missense mutation, substitusi basa nitrogen yang mengubah asam amino menjadi asam amino lain. Nonsense mutation, substitusi basa nitrogen yang mengubah kodon untuk asam amino menjadi kodon stop. Insertion atau deletion adalah mutasi yang disebabkan oleh penambahan atau kehilangan pasangan nukleotida pada suatu gen. Aplikasi mutasi dalam bidang pertahanan. Dengan belajar mutasi, kita bisa mengembangkan biological weapon menggunakan zat-zat karsinogenik yang dapat melebahkan pasukan musuh. Kita juga bisa mengembangkan obat-obatan untuk mengantisipasi efek zat-zat karsinogen itu dengan menarget gen atau protein tertentu, sehingga efek mutasinya tidak membuat efek yang parah, bahkan tidak berefek. Reparasi DNA. Reparasi DNA merupakan gabungan dari proses pengecekan dan perbaikan DNA. Nukleotida yang salah dipasangkan dalam proses replikasi akan dilakukan perbaikan. Reparasi DNA biasanya dilakukan sebelum DNA mengalami mutasi. Pada proses ini didapatkan untai DNA yang rusak yang mengandung dimertimin. Selanjutnya, enzim nuklease melakukan pemotongan terhadap untai DNA yang rusak tersebut pada 2 titik. Kemudian bagian yang rusak tersebut dibuang. Kemudian DNA polimerase melakukan pengisian nukleotida pada bagian yang telah dibuang tadi. Di akhir, DNA ligase membuat untai DNA menjadi utuh dengan menyegel ujung bebas DNA baru ke DNA lama.